Sahabat Resi yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Romo Agustinus Kli Pribadi SCY dari Palembang dalam edisi Resi 6 November 2016. Resi diambil berdasarkan Injil hari ini, Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Resi yang mengasihi Tuhan, paham iman kita akan kebangkitan orang mati sangatlah jelas. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, ditegaskan bahwa Allah kita adalah Allah orang hidup dan bukan Allah orang mati. Maka kematian tidak perlu dipandang negatif, apalagi menakutkan. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1, Yesus menegaskan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Tempat Bapa yang luas itu terbuka bagi siapa saja. Tuhan sendiri juga tidak pernah akan menutup pintu surga itu bagi kita, kecuali kita sendiri yang menutupnya dengan hidup dan perilaku kita. Akhir-akhir ini saya bertanya diri, mengapa banyak orang gelisah, cemas, dan takut dalam menghadapi kematiannya? Bukankah secara iman jelas bahwa ada kebangkitan orang mati? Maka orang tidak perlu kawin dan dikawinkan pada saat sesudah kematiannya. Bukankah belas kasih Tuhan tak terbatas bagi siapa saja yang terbuka dan rendah hati mau menerimanya? Jangan-jangan orang gelisah, takut akan kematian karena imannya akan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup tidak menggerakkan dirinya pada kebenaran dan hidup itu sendiri. Orang tidak tergerak untuk berbelas kasih atau menerima belas kasih, dan pada saat disadarkan bahwa maut akan menjemput, merasa bahwa belas kasih Tuhan tidak cukup untuk membebaskan jiwanya yang diliputi banyak dosa. Hal ini tentu berbeda dengan kisah 7 orang bersaudara dengan ibunya yang menghadapi kematiannya dengan sangat berani.
tabah dan penuh iman. Meskipun penderitaan demi penderitaan mereka alami dalam proses kematian, dalam penganiayaan yang keji. Hal ini hanya mungkin karena iman dan harapan akan hidup kekal bersama Allah sesudah kematiannya begitu kuat, begitu mendarah daging dalam hidup mereka dan sungguh-sungguh menyertai seluruh kehidupan mereka. Sahabat yang terkasih, kalau saat ini kita cemas, takut, dan tidak siap akan saudari maut yang akan menjemput kita, apa yang menjadi alasannya? Apa karena iman kita? Apa karena hidup beriman kita? Apa karena kita merasa belum berbuat apa-apa? Atau karena iman kita tidak menggerakkan kita sampai pada pencarian jati diri kita sendiri, tetapi juga penerimaan diri? Kalau saja kita kesulitan untuk menerima diri kita lengkap dengan kegagalan, tetapi juga buah-buah yang boleh mengalir dari diri kita, bagaimana mungkin kita bisa siap menerima kematian yang akan mengambil segalanya di dalam hidup kita, kecuali kita tetap punya iman dan harapan akan hidup yang kekal. Berkat Tuhan menyertai kita.